Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Alfianur Hakim dengan NIM 116200039 dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta dari kelas Pengenalan Sistem Informasi A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester saya, yaitu rancangan perusahaan yang akan saya lakukan ke depannya. Baik. Untuk yang pertama yaitu proses bisnis perusahaan. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu proses bisnis perusahaan. Proses bisnis atau bisnis proses adalah inti dari seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Jadi, dalam proses bisnis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen. Untuk manajemen sendiri yaitu sebuah proses mengendalikan operasional sebuah sistem yang ada perusahaan. Biasanya diberi nama bagian manajemen strategis atau strategic manajemen. Yang kedua ada proses pendukung. Untuk proses pendukung sendiri itu proses yang mendukung proses inti seperti akunting, rekrutmen, dan pusat bantuan. Yang ketiga itu sistem informasi atau SI. SI merupakan suatu kesatuan yang mengumpulkan serta mendistribusikan informasi di dalam organisasi. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjadi 3 bagian, itu yang pertama manajemen. Manajemen itu dibagi menjadi direktur utama, direktur keuangan, manajer pemasaran, manajer peralatan, dan manajer pergudangan. Untuk proses pendukung saya akan membagi menjadi 2, itu akuntan dan rekrutmen atau HRD. Yang ketiga sistem informasi. Saya akan membagi menjadi 2, yaitu divisi pemasaran online dan admin. Bagi admin web, situs web, atau admin sebagainya. Nah, untuk strategi pemasaran saya yaitu saya akan mendekatkan diri kepada konsumen untuk menaikkan nama perusahaan. Yang kedua, saya akan mencari info-info tentang pesaing, apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan ketiga, pasar akan menjadi lebih bagus untuk kedepannya bagi perusahaan itu sendiri. Untuk kunci sukses dalam perusahaan itu penjualan yang baik, proses penjualan lebih cepat, konsumen yang lebih baik, layanan yang lebih baik, dan produk lainnya. Untuk sistem informasi yang diperlukan, saya membutuhkan 4 sistem informasi. Yang pertama, Executive Support System atau ISS, yaitu dapat menggunakan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua adalah Knowledge Work System, yaitu perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan. Yang keempat adalah Supply Chain Management, yaitu perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Nah, perangkat teknologi yang dibutuhkan dalam perusahaan itu perangkat lunak. Perusahaan saya membutuhkan yang pertama Office Automation System, yaitu yang berfungsi menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Yang kedua yaitu Transaction Processing System, yang berfungsi alat transaksi perusahaan dengan minim risiko yang terintegrasi secara efektif. Dan untuk perangkat keras atau hardware membutuhkan komputer dan alat-alat produksi berteknologi tinggi seperti alat-alat pembuat CNC dan alat-alat yang mendukung perusahaan ke depannya. Untuk pengadaan sistem informasi, yang pertama saya mengembangkan sendiri sistem informasi. Kenapa saya memilih mengembangkan diri sendiri? Karena sistem dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua dapat diintegrasikan dengan lebih baik terhadap sistem yang sudah ada. Yang ketiga yaitu proses pengembangan sistem dapat dikelola dan dikontrol. Yang keempat dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif. Nah, tapi dalam mengembangkan sistem sendiri memiliki 3 kelemahan, yaitu pertama perlu waktu yang lama untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Yang kedua, kemungkinan program mengandung bug yang sangat besar. Yang ketiga itu kesulitan para pemakai dalam menyatakan kebutuhan dan kesukaran pengembangan memahami mereka, dan seringkali ini membuat para pengembang merasa putus asa, seperti kesulitan dalam mengembangkan dan kebanyakan
akan mengalami putus asa dan kembali ke membeli perangkat keras, membeli perangkat. Yang kedua yaitu membeli perangkat keras atau hardware. Nah, mengapa saya memilih membeli perangkat? Karena tidak memerlukan waktu yang banyak dalam mengembangkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, tentunya dengan kita membeli perangkat kepada pabrik-pabrikan yang sudah ada, maka terdapat asuransi apabila adanya kerusakan alat. Jadi kita tidak ribet-ribet untuk membetulkannya. Nah, untuk konsep pengembangan sistem, yang pertama saya melakukan pengumpulan kebutuhan dan analisis. Jadi perusahaan kita membutuhkan kebutuhan apa dan dan akan menganalisis sebagaimana bentuk alat dan sebagaimana fungsi alat itu. Yang kedua itu studi kelayakan. Yang studi kelayakan itu apakah layak untuk kedepannya, jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga perancangan. Dan untuk perancangan ini sudah jelas dengan namanya perancangan, seperti membuat prototipe. Yang ketiga implementasi dan coding. Untuk implementasi itu mengimplementasikan perancangan yang sudah ada dan mengcoding sistem-sistem yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang kelima ini pengujian, dan ini merupakan hal yang sangat sistematis. Nah, yang keenam ini penyebaran menjalankan sistem, dan ketujuh perawatan dan pendukungnya. Nah, SDM dengan skill yang dibutuhkan dalam sistem informasi perusahaan saya itu memiliki skill bahasa pemrograman yang baik. Yang kedua, menguasai ilmu komputer, dan ketiga, keterampilan riset penelitian. Dengan kata lain, dalam perusahaan saya SDM yang dibutuhkan yaitu memiliki hal ketertarikan dan hal yang lebih dalam condongan ke ilmu komputer itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.